Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pada buku utama chapter 6 mengenai pengungkapan dan transparansi, pengendalian internal, dan manajemen risiko. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vela Angelia Pramesti dengan NPM akhiran 167. Saya Tabina Aulia Catur Arianto dengan akhiran NPM 179. Saya Febri Putri Nurintan Sari dengan MPM akhiran kelompok 1. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang prinsip transparansi. Prinsip transparansi mengharuskan informasi material tersedia dan dapat langsung diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Prinsip OGI yang kelima dari OECD yaitu pengungkapan dan transparansi menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan semua informasi material mengenai perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Beberapa informasi material tersebut antara lain kondisi keuangan, struktur kepemilikan, transaksi pihak berelasi, dan tata kelola korporat. Aturan pengungkapan yang transparan akan mengurangi ketidakseimbangan informasi sehingga kemungkinan terjadinya tindakan yang dapat merugikan perusahaan dapat diperkecil. Pengungkapan yang transparan juga sangat penting untuk pengawasan perusahaan, juga bagi pemegang saham untuk melaksanakan hak-hak pemegang sahamnya berdasarkan informasi yang memadai. Next. Terdapat dua jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Regulator menetapkan pengungkapan wajib, yaitu apa saja yang harus diungkapkan perusahaan, seperti laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan, serta laporan keuangan interim perusahaan. Perusahaan juga dapat melakukan pengungkapan sukarela, melebihi pengungkapan wajib yang diharuskan regulator. Contoh pengungkapan sukarela tersebut adalah pengungkapan tanggung jawab sosial melalui laporan keberlanjutan. Prinsip transparansi tidak berarti perusahaan harus mengungkapkan seluruh informasi yang ada. Terdapat informasi privat tertentu yang apabila diungkapkan dapat merugikan keuntungan kompetitif perusahaan. Next. Informasi yang perlu diungkapkan pada prinsip pengungkapan dalam informasi material terkait yang pertama yaitu kinerja keuangan dan operasi perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan laporan posisi keuangan dan kinerja dari perusahaan. Laporan keuangan auditan merupakan salah satu sumber informasi utama mengenai perusahaan. Informasi di laporan keuangan memungkinkan dilakukannya monitoring atas kinerja perusahaan dan juga berguna untuk melakukan penilaian atas saham atau obligasi perusahaan. Yang kedua yaitu tujuan perusahaan dan informasi non-keuangan. Pengungkapan tujuan perusahaan diperlukan pemangku kepentingan untuk melakukan penilaian apakah perusahaan telah mengambil kebijakan dan tindakan yang konsisten dengan tujuan didirikannya perusahaan atau belum. Informasi tersebut berguna bagi investor dan pemangku kepentingan lain untuk mengevaluasi hubungan perusahaan dan komunitas tempat perusahaan berlokasi dan tindakan yang telah diambil perusahaan terkait hal tersebut. Yang ketiga yaitu kepemilikan dan hak suara utama. Pengungkapan terkait kepemilikan harus mencakup informasi mengenai pemegang saham utama perusahaan maupun pemegang saham lain yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh signifikan atau pengendalian atas perusahaan. Bisa di next. Yang keempat yaitu kebijakan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Pemegang saham memerlukan informasi mengenai kebijakan dan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang terutama diperlukan untuk menilai kaitan antara remunerasi dengan kinerja perusahaan. Yang kelima yaitu informasi terkait independensi anggota dewan, proses seleksi, jabatan direktur, dan komisaris perusahaan yang lain. Informasi mengenai anggota dewan diperlukan investor untuk mengevaluasi pengalaman dan kualifikasi, serta apakah ada potensi konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas mereka. Informasi yang diperlukan tersebut mencakup kualifikasi, waktu pengangkatan sebagai direktur atau komisaris, kepemilikan saham di perusahaan, jabatan sebagai anggota dewan komisaris, dan direksi perusahaan lain, serta independensi anggota dewan. Yang keenam yaitu transaksi pihak relasi. Pengungkapan transaksi pihak relasi berguna untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi dengan memperhatikan kepentingan semua pemegang sahamnya. Jadi next. Yang ketujuh yaitu faktor-faktor risiko yang diketahui. Pemegang saham dan pemangku kepentingan memerlukan informasi mengenai faktor-faktor risiko yang diketahui, sehingga mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. Informasi mengenai risiko tersebut mencakup risiko yang spesifik terkait industri atau area geografis di tempat perusahaan beroperasi, ketergantungan terhadap komoditas, risiko pasar keuangan termasuk risiko tingkat bunga atau risiko mata uang, risiko terkait derivatif dan transaksi off balance sheet, risiko menjalankan bisnis dan risiko terkait lingkungan. Yang kedelapan yaitu isu terkait karyawan dan pemangku kepentingan lain. Pengungkapan dapat mencakup hubungan perusahaan dengan karyawan, termasuk remunerasi, mekanisme untuk perwakilan karyawan, serta hubungan dengan pemangku kepentingan lain seperti kreditor, pemasak, dan masyarakat sekitar. Yang kesembilan dan yang terakhir yaitu struktur dan kebijakan tata kelola, terutama kode atau kebijakan tata kelola yang ada dan proses implementasinya. Perusahaan harus menerapkan prinsip tata kelola bagaimana diwajibkan oleh regulator dan melakukan pengungkapan terkait hal tersebut. Pengungkapan struktur dan kebijakan tata kelola korporat termasuk tata kelola di anak perusahaan yang signifikan diperlukan agar pemangku kepentingan dapat menilai penerapan tata kelola di perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu pengungkapan dan standar pelaporan. Nah, di sini terdapat dua standar pelaporan. Yang pertama yaitu standar pelaporan keuangan. Perusahaan yang terdaftar di Indonesia wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan atau IFRS yang mencakup neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan standar ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan daya banding laporan keuangan antar perusahaan dan negara. Nah, terdapat 4 manfaat dari penerapan IFRS. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pasar modal. Yang ketiga, menurunkan biaya modal. Dan yang keempat, meningkatkan perkembangan pasar modal. Kemudian, standar pelaporan keuangan. Standar ini mewajibkan perusahaan di Indonesia membuat laporan tahunan sebagai sumber informasi utama bagi investor yang mencakup data keuangan, informasi saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, profil perusahaan, analisis manajemen, tata kelola korporat, tanggung jawab sosial dan lingkungan, laporan keuangan di audit, dan pernyataan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi. Next. Selanjutnya yaitu peranan auditor eksternal.
Auditor eksternal di sini berperan penting dalam menerapkan prinsip pengungkapan dan transparansi, khususnya terhadap laporan keuangan perusahaan. Auditor eksternal harus independen, kompeten, dan objektif dalam memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan. Auditor juga harus akuntabel kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta bertanggung jawab secara profesional kepada perusahaan. Next. Selanjutnya yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini harus memberikan akses informasi yang relevan secara adil, tepat waktu, dan efisien. Saluran komunikasi bisa menggunakan internet, komunikasi satu arah melalui laporan tahunan, website perusahaan, dan sebagainya. Selain itu, interaksi langsung dengan media dan analis investasi juga penting untuk merespons pertanyaan dan memenuhi kepentingan pemegang saham. Komunikasi langsung ini membantu penyebaran informasi kepada investor, termasuk investor asing di luar Indonesia. Peraturan OJK mewajibkan perusahaan publik menyediakan soft copy laporan tahunan di website perusahaan. Next. Kemudian, peran pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan proses yang dipengaruhi oleh dewan, manajemen, dan personel lain di perusahaan yang dirancang untuk memastikan keefektivitasan operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan hukum. Hal ini sangat penting untuk keberhasilan operasi perusahaan yang mencakup semua aspek strategis, tata kelola, dan manajemen dalam perusahaan. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat memberikan keyakinan kepada direksi dan dewan komisaris bahwa operasi perusahaan berjalan secara efisien, dapat memprediksi kejadian eksternal, dan memitigasi resiko dengan baik. Selain itu, perusahaan dapat melakukan pelaporan sesuai peraturan dan mematuhi hukum yang berlaku. Next. Nah, terdapat 5 komponen dalam pengendalian internal. Yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi dasar pengendalian internal perusahaan yang dipimpin oleh direksi dan dewan komisaris yang memberikan contoh pentingnya pengendalian internal. Yang kedua, penilaian resiko. Penilaian resiko ini merupakan proses dinamis yang dimana digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang menjadi dasar untuk mengelola risiko sesuai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini melibatkan tindakan seperti otorisasi dan verifikasi dengan pemisahan tugas jika memungkinkan. Kemudian yang keempat ada informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi penting dalam menjalankan pengendalian, yaitu dengan cara manajemen menggunakan informasi dari berbagai sumber yang ada. Dan yang terakhir yaitu aktivitas monitoring. Aktivitas monitoring ini merupakan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap elemen pengendalian internal berfungsi dengan baik. Temuan dari monitoring ini kemudian dievaluasi dan dikomunikasikan ke direksi dan dewan komisaris. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah peran manajemen risiko. Manajemen risiko penting untuk mengurangi kemungkinan tujuan perusahaan tidak tercapai karena adanya kejadian yang tidak terduga. Sehingga perusahaan harus menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha, serta kemampuan perusahaan. Salah satu cara mengelola risiko adalah dengan adanya pengendalian internal. Pengambilan dan penghindaran risiko harus diambil secara seimbang, di mana direksi dan dewan komisaris bekerja sama dalam pelaksanaan pengendalian. Direksi bekerja dalam bertanggung jawab untuk mengatur dan mengimplementasikan pengendalian, serta dewan komisaris membantu direksi agar ekspansi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Direksi juga dibantu oleh unit audit internal, di mana emiten atau perusahaan publik harus memiliki unit audit internal. Bank juga diwajibkan oleh BI untuk membentuk satuan kerja audit internal. Selanjutnya, Komite Pemantau Risiko. Dalam peraturan OJK,
Salah satu tanggung jawab komite audit adalah menelaah aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi. Jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris, dapat dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko di bawah Dewan Komisaris. Bank juga diwajibkan oleh BI untuk memiliki Komite Pemantau Risiko, dan tiap direksi bank wajib membentuk satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko. Dalam peraturan OJK, laporan tahunan perusahaan diharuskan mengungkapkan sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan serta sistem manajemen risiko. Selanjutnya, pelaksanaan prinsip pengungkapan transparansi di Indonesia menurut hasil penilaian IICD ASEAN City Scorecard. Tingkat kepatuhan terhadap ASEAN City Scorecard. Pada prinsip tata kelola korporasi OCAD, kerangka tata kelola korporasi harus memastikan bahwa pengungkapan tepat waktu dan akurat dilakukan atas semua informasi material terkait korporasi termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola korporat. Berikut adalah tabel mengenai distribusi pertanyaan bagian D, yaitu pengungkapan dan transparansi di ASEAN Civic Scorecard, yang berisi D.1, yakni tentang transparansi struktur kepemilikan. D.2, kualitas laporan tahunan. D.3, tentang pengungkapan atas transaksi hubungan istimewa. D.4, tentang pengungkapan atas transaksi saham perusahaan yang dilakukan oleh para anggota direksi atau dewan komisaris. D.5, eksternal auditor dan laporan auditor. D.6, media komunikasi perusahaan. D.7, penyampaian informasi laporan keuangan atau laporan tahunan secara tepat waktu. D.8, website perusahaan. Dan D.9, tentang hubungan investor, di mana dari masing-masing komponen tersebut berjumlah pertanyaan dengan total 32 pertanyaan, dengan pertanyaan yang wajib dipenuhi oleh perusahaan adalah sebanyak 24 pertanyaan. Berikut adalah diagram rata-rata tingkat kepatuhan terhadap prinsip pengungkapan dan transparansi. Dari data tersebut ditunjukkan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan secara keseluruhan adalah 72,5%. Nah, ya ini di bawah 75%, yang berarti bahwa rata-rata tingkat kepatuhan untuk 20 pertanyaan yang diwajibkan jauh di bawah 100% atau hanya 78,3%. Relatif rendah rata-rata tersebut dikarenakan terdapat beberapa pertanyaan yang tingkat kepatuhannya sangat rendah, yakni di bawah 50%. Peningkatan kepatuhan atas prinsip pengungkapan dan transparansi. Peningkatan kepatuhan atas prinsip pengungkapan dan transparansi dapat dilakukan dengan sosialisasi dan menegakkan praktik tata kelola yang diwajibkan dalam aturan perundang-undangan, seperti pengungkapan kepemilikan langsung dan tidak langsung pemegang saham utama, kebijakan dividen, pernyataan mengenai kepatuhan terhadap pedoman tata kelola atau comply or explain, dan lain-lain. Beberapa aturan juga perlu dipertimbangkan untuk disempurnakan atau diwajibkan, seperti kepemilikan langsung dan tidak langsung dari komisaris dan direktur yang perlu diungkapkan di laporan tahunan, yaitu perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai peninjauan dan persetujuan atas transaksi pihak relasi yang material dan signifikan. Yang ketiga, pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka merekomendasikan agar perusahaan memiliki kebijakan bahwa bagi kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan dan memberikan jasa non-audit, besaran jasa non-auditnya tidak lebih besar dari besaran jasa audit. Yang B, perusahaan mengadakan pertemuan reguler dengan para analis yang memantau perusahaan atau analis briefing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.